Salam keluarga GPBB. Saya mewakili Komisi Keluarga ingin menyapa seluruh keluarga GPBB melalui podcast ini. Podcast Komisi Keluarga ini menjadi tempat untuk berbagi dan berdialog akan halnya tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Tidak hanya itu, tapi juga menjadi sarana untuk berbagi informasi dan psychoeducation dan juga tips-tips yang sifatnya membantu atau self-help. Dalam episode pertama kali ini, kami mengangkat tema dampak dari sirkuit breaker dan fase 1 kemarin terhadap keluarga dan terhadap dinamika keluarga, ditilik baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Nah, saya akan buka dengan perkenalan dari keluarga-keluarga berikut ini. Silakan. Halo, salam jumpa. Saya Lukito. Kami datang ke Singapura di tahun 1992. Pada waktu itu, awalnya kami bergereja di GPO Orchard. Kemudian kami ke BPBB dengan dimulainya GPBB di tahun 1995. Pada saat itu, kedua anak kami sudah berumur 11 dan 13 tahun, dan mereka bagian daripada murid sekolah minggu angkatan pertama. Saat ini saya bekerja di trading company, trading natural rubber, dan saya berjumpa dengan istri saya di UGM tahun 1976 yang lalu. Waktu kuliah. Ya, kami menikah pada tahun 1982, jadi sudah hampir menikah 38 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka semua sudah berkeluarga. Anak pertama perempuan sudah berkeluarga dan ada 2 anak. Jadi kami sudah ada 2 cucu. Cucu pertama berumur 4 tahun laki-laki dan cucu kedua perempuan 7 bulan. Anak kedua kami laki-laki juga sudah berkeluarga, tapi belum ada anak, sekarang tinggal di Malaysia. Saya sudah pensiun. Sebelum itu saya bekerja di NUS sebagai dosen pengajar bahasa Indonesia dan freelance translator dan pengajar private. I'm Aaron, and I'm from Primary 5 Peace in CHIJ Our Lady Queen of Peace, also known as OLQ. Let me introduce you to my family now. Hey, Titanana, come over here. Hello, I'm Lana, and I'm secondary 3 this year, and I'm from Naha High School. Mommy, Daddy, come here. Stop, stop, stop. We don't have all day. Hai, saya Susang. Halo, saya Suhardi. Ini keluarga kami berempat. Kami tinggal di Singapura sejak tahun 1998. Dan kami bergereja di GPBB sejak 1999. Kali ini saya ingin meng-highlight sedikit mengenai grief dan loss, dan juga anxiety dan fear, di mana ini kemungkinan besar dialami oleh kita semua, baik dewasa maupun anak-anak, di saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini adalah Maslow Hierarchy of Needs. Ini saya gunakan untuk menggambarkan bahwa mungkin saat ini kita kembali kepada kebutuhan mendasar, yaitu safety atau rasa aman, dan physiological needs, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Mungkin untuk anak-anak kita yang sifatnya sudah menanjak remaja, salah satu yang terpenting saat ini adalah kebutuhan untuk stay connected dengan peers mereka atau teman-teman mereka. Nah, dikarenakan keadaan pandemi saat ini, kita mungkin merasakan kehilangan-kehilangan kecil yang mempengaruhi emosi kita. Begitu juga mungkin dengan anak-anak kita. Jadi sifatnya tidaklah aneh jika kita mengalami rasa stres.
Masa circuit breaker dan fase pertama kemarin kita merasakan bagaimana hidup di dalam isolasi dan mungkin kita merasakan kehilangan-kehilangan kecil yang menyebabkan kesedihan yang diakibatkan oleh isolasi ini. Mungkin juga lebih dari itu kita merasakan ada ketakutan-ketakutan yang menyebabkan kegelisahan-kegelisahan diakibatkan oleh isolasi ini. Nah, yang ingin saya highlight kali ini mungkin kita yang dewasa dan anak-anak kita yang sudah adolescent atau young adults tidak mengalami begitu kesulitan untuk mengenali dan mengekspresikan rasa emosi ini. Namun tidak demikian halnya dengan anak-anak kita yang masih kecil. Mungkin mereka sulit untuk mengenali apalagi mengekspresikan rasa takut, gelisah, dan kesedihan-kesedihan yang ada di dalam hati mereka. Nah, berikut ini kita akan simak berbagai sharing dari keluarga-keluarga di GPBB akibat circuit breaker dan fase pertama kemarin yang mewarnai dinamika keluarga mereka. Apa saja tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam berhubungan dengan anak selama masa COVID-19 pandemi ini? Jadi dengan adanya pandemik COVID-19 ini, tantangan terbesar bagi kami adalah menjadi makin sepi, makin lonely. Tetapi yang lebih penting kami ingin dan ikut merasakan apa yang menjadi tantangan bagi putri kami dengan dua anaknya yang masih balita. Selama masa CB ini, anak yang besar laki-laki berumur 4 tahun menjadi agak rebellious, emosional karena terkurung terus di dalam rumah dan merupakan tantangan yang sangat besar bagi kedua orang tua untuk selama 24 jam menemani dan mencarikan aktivitas bagi anak yang sangat aktif dan sangat emosional ini. Walaupun ada e-learning melalui Zoom, tapi adalah tantangan yang sangat besar bagi anak yang masih berumur 4 tahun untuk bisa konsentrasi dan duduk diam mengikuti pelajaran secara visual. Tough question. Well, for starters, my school had to become home-based learning. At first, I didn't really like it because I prefer being next to my classmates so that if we need help, we can get it from each other. And they kind of expect us to learn the topic by ourselves. It's not that clear as it is in real life. Even my birthday party had to be an online party. No guests came to our house. They just call on the computer. Same with my mom and my dad. Right. And Lana, you are very active in sports, right? You have CCA. How's that been then? It's very different because now we have online CCA and it's very difficult because softball is a team CCA, so we can't train physically together, so we only can train like our individual skills. What about you, Ma? Buat aku ada bersyukurnya juga karena kita bisa bersama-sama. Biasanya kan Baby ada di Jakarta, terus meskipun ada 4 lu lagi ketemunya ini lagi tapi ya jadi nggak khawatir tentang Baby di Jakarta karena kita bersama-sama terus. Dan yang satu lagi yang pasti makan terus. What about you, Dad? Oh, me, I am glad to be home all the time. Dulunya saya ini weekend father, weekend daddy. Sekarang sejak Maret 23 sampai sekarang itu di rumah terus. Jadi makan, masak bersama anak-anak. Jadi full time husband, full time daddy. Jadi bersyukur juga. Tapi ada rasa khawatir juga ya pandemi ini. Kita berharap supaya badai ini cepat berlalu. Semua orang jadi bisa melewatinya dengan baik. So I guess we all have to be vigilant, right? Yeah. Social distancing, wear mask when we go out, and also pray to our friends out there to stay safe and stay healthy. God bless everyone. Apa saja dampak yang dirasakan akibat tantangan terbesar tersebut, baik dialami secara fisik, emosi,
maupun relasi di dalam dinamika keluarga. Dampak yang kami rasakan pada awal CD itu memang sangat melelahkan. Bosen, rindu dengan cucu, sedih, anak laki-laki tidak bisa pulang, khawatir orang tua mama saya yang di Indonesia yang sudah berusia lanjut, kecewa rencana traveling yang gagal, rasanya serba terbatas dan terbelenggu. Akibatnya membuat emosi terpacu, mudah marah, tersinggung. Dampak ini sangat terasa terutama bagi ibu muda yaitu anak saya dan juga ibu saya yang sudah tua. Tapi sebaliknya saya merasakan relasi makin dekat karena kami jadi rajin menghubungi mereka dan berkomunikasi untuk memonitor keadaan mereka yang biasanya pada keadaan normal susah dilakukan karena masing-masing kita semua sibuk dengan kegiatannya sendiri. Anak-anak belajar di rumah, jadi 24 jam kita bersama dengan mereka, kita harus come up dengan ide-ide untuk occupy mereka, menemani mereka belajar juga, ngajarin PR dan semuanya. Kayaknya sekolahnya bukan cuma kamu ya, bukan cuma mereka, kamu juga kayak sekolah juga ya. Ya sama, kalau mereka di rumah terus itu sering lapar, jadi kita harus mikirin makanannya apa gitu. Dan mungkin kita juga khawatir juga ya kalau mereka ini nggak bisa pergi gitu, jadi apakah jadi stres juga gitu. Jadi itu tantangannya sih buat kita. Dan juga address kekhawatiran mereka juga. Apa sih ini COVID-19, kenapa jadi begini? Kita harus terus menemani, menerangkan. Ya. Solusi atau cara apa saja yang digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Dan apakah ada perubahan yang berdampak terhadap fisik, emosi, ataupun relasi di dalam dinamika keluarga dengan menggunakan solusi tersebut? Oke, akhirnya kami bisa menerima dan menjalani kehidupan dengan new normal, menjaga kesehatan, lebih rajin berolahraga, berkebun, bersosialisasi online tentunya, merefleksikan dan mengendalikan emosi. Tidak lagi mengeluh apa yang tidak bisa kami lakukan, tapi bersyukur dengan apa yang sudah kami nikmati selama ini. Kami membantu menjaga cucu, menemani dan sesekali mengajaknya tinggal di rumah kami untuk mengganti suasana. Mungkin keluarga kita banyak main bersama, nonton bersama, masak bersama. Ya, libatkan mereka mungkin dalam kayak kita coba-coba bikin kue atau berhasil apa enggak, tapi bagi-bagi tugas, ada yang imbang, ada yang ambil bahannya gitu, supaya mereka merasa ada satu kesatuan gitu. Kita we are together in this. Apa saja inti-inti positif yang dirasakan akibat perubahan-perubahan karena circuit breaker dan fase pertama kemarin yang dirasakan di dalam relasi maupun fisik ataupun emosi dalam dinamika keluarga? Selama circuit breaker ini, saya harus work from home. Inti positifnya adalah kami menjadi lebih lega atau merasa lega karena tidak perlu keluar, bisa mengurangi exposure di luar. Kami bisa lebih terlibat dalam berbagai aktivitas harian di rumah, saling berbagi beban, bisa lebih terbuka, lebih banyak waktu bersama untuk bertukar pikiran. Jadi kami bisa lebih menghargai kebersamaan keluarga, terutama dengan anak cucu yang mungkin selama ini kami take it for granted. Hubungan menjadi lebih dekat dan kami lebih saling peduli. Ya, bahwa kami berdua ini punya komunikasi hubungan yang cukup baik. Nggak kebayang kalau umpama hubungan kita itu kurang baik, jadi mungkin ada yang merasa satu ke kantor, jadi sejenak lah terpisah dulu, nanti deal sama dia
ketika dia malam aja pulang. Tapi kalau COVID begini kan ketemu terus-terusan. Jadi kita bersyukur sih puji Tuhan hubungan kita berdua bisa komunikasi. Jadi bahkan kita juga lebih banyak time bersama ya, time together ya. Tips-tips apa saja yang dapat dibagikan dalam parenting atau dalam dinamika berkeluarga untuk memerangi stres atau distress karena situasi pandemi saat ini? Tips yang bisa kami sampaikan adalah bahwa kita harus saling menghormati, harus saling mengalah, dan mau memaafkan terlebih dulu. Dalam keadaan apapun, kami berusaha untuk tetap bersyukur dan percaya padanya dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Kami percaya akan janjinya yang akan selalu memberikan kekuatan dan pertolongan jalan keluar seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Meluangkan waktu bersama-sama dengan anak, baca buku bersama, dan mungkin yang penting ketika mereka takut, mereka khawatir, kita nggak berasa kekhawatiran mereka, tetapi kita ngertiin kenapa sebenarnya mereka khawatir. Ya, dan setiap malam kita di dalam doa bersama, dalam devotion, doa bersama kita selalu mendoakan situasi pandemik sehingga mereka juga merasa bahwa kita harus terus dukung korban dan frontline workers itu di dalam doa kita. Tips terakhir untuk membangun keseimbangan di setiap individu, baik dewasa maupun anak-anak, adalah dengan memperhatikan 5 komposisi ini. Pada awalnya tadi saya lebih fokus kepada emosi, di mana kita mau memberikan ruang untuk mengutarakan perasaan kita, baik kita sebagai orang tua maupun untuk anak-anak kita. Nah, di sini kita akan mulai pada komposisi pertama adalah physical atau fisik. Tentu di saat kondisi pandemi saat ini kita mau lebih memperhatikan kesehatan, baik anak-anak kita maupun diri kita sendiri, ya. Dan yang kedua adalah intellectual, yaitu dengan mengikuti dan membatasi perkembangan berita, di mana sifatnya membantu untuk menjaga kesehatan mental dan intelektual kita dan anak-anak kita. Ya, yang keempat adalah relasi. Saat ini mungkin kita lebih banyak terisolasi sifatnya dibanding sebelumnya. Nah, salah satu yang penting adalah untuk tetap berhubungan dan tetap menjalin hubungan yang membangun, yang positif dan yang otentik, baik untuk kita maupun untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah spiritualitas, tetap bertekun dalam doa. Nah, itu dari kami, podcast Komisi Keluarga. Sampai berjumpa di bulan depan.